Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik ya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-10 ya. Jadi ini materi yang ke-10. Jadi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan quality function deployment. Kemudian kita juga sudah belajar terkait dengan improving detail terkait dengan metode value engineering. Oke, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan strategi dari perancangan itu sendiri. Jadi kemarin itu yang kita lakukan itu sebenarnya adalah bagian dari strategi perancangan. Oke, ini adalah produk desain dan proses pengembangan produk, di mana desain produk membutuhkan waktu lama dan membutuhkan effort yang cukup besar. Oleh karena itu kan kita kemarin juga sudah belajar menggunakan KFD, kemudian menggunakan value engineering. Tujuannya untuk apa sih di sini? Tujuannya adalah untuk meminimasi waktu dan biaya, serta membuat suatu perencanaan yang lengkap terkait dengan sumber daya yang tersedia. Nah, ini memang tantangan bagi seluruh pengembangan produk adalah waktu, karena pinginnya adalah kita berburu cepet-cepetan, pingin menghasilkan produk yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Jadi kayak misalkan kalian lihat di pasaran ya, berbagai macam produk itu inginnya yang menjadi yang pertama untuk mengeluarkan produk yang inovatif, itu salah satunya seperti itu. Sehingga memang pressure-nya di dalam mengembangkan produk adalah waktu. Jadi bagaimana caranya menghasilkan produk yang baik, harganya tidak mahal, dan dalam waktu secepat-cepatnya, intinya seperti itu. Nah, ini kemudian dalam perencanaan produk terdapat beberapa aktivitas yang perlu disusun dan diorganisasikan. Kemudian perencanaan dimulai dengan membuat produk spesifikasi, ya kemarin sudah kalian lakukan di dalam bagian dari KFD ya. Jadi sebelumnya sudah punya voice of customer, kemudian membuat produk spesifikasi berdasarkan keinginan konsumen. Kemudian produk spesifikasi juga digambarkan terkait dengan karakteristik produk, keamanan, kenyamanan, estetika, manufacturing proses, variabel penyimpanan, dan efek terhadap kualitas produk. Ini kemarin sudah kita pertimbangkan ya, termasuk dalam KFD dan dalam improving detail. Kemudian dalam pengembangan produk pangan ada beberapa faktor utama. Kalau ini kita mau mengangkat produk makanan yang kalian angkat sebagai tugas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor marketing. Yang kedua adalah faktor teknis. Yang ketiga adalah faktor finansial. Yang pertama di sini adalah faktor marketing, di mana penerimaan konsumen, posisi kompetitor, regulasi, ethical requirement, mandat ramah lingkungan, dan persyaratan distributor. Ini adalah kebutuhan terkait dengan faktor yang pemasarannya, bagaimana, apa saja yang mempengaruhi. Jadi kita harus melihat dari konsumen yang kita lakukan di dalam KFD, posisi kompetitor kita juga bisa bandingkan dengan kompetitor, kemudian regulasi dengan melihat membandingkan aspek teknis kita dengan standar yang berlaku. Kalau di Indonesia itu ada SNI. Kemudian terkait dengan ethical requirement, terkait dengan secara etiknya itu seperti apa. Kemudian ada mandat untuk ramah lingkungan, ada persyaratan distributor. Ini adalah syarat untuk produk bisa diterima. Kemudian ada faktor teknis. Di sini adalah ketersediaan material. Jadi kalau misalkan kalian punya ide yang bagus, konsepnya bagus sekali, tapi materialnya tidak tersedia, itu juga tidak mungkin akan dilaksanakan. Kemudian ada kemudahan proses. Jadi kalau misalkan prosesnya sangat rumit, ya kita sudah belajar sih sebelumnya di value engineering, di mana harapannya prosesnya sesederhana mungkin gitu kan. Supaya apa? Bisa direalisasikan. Karena kalau misalkan produknya bagus tapi prosesnya sangat pusing ya, jelimet gitu, ya itu tidak akan dilakukan. Biaya jelas ya, karena memang kalau bahannya mahal, prosesnya susah, waktu yang dibutuhkan lama, otomatis biayanya akan sangat mahal, dan itu jelas tidak akan diaplikasikan. Kualitas produk, ya ini harus ada memenuhi standar, umur simpan, kebutuhan peralatan, dan kemampuan karyawan. Jadi memang harus dicek juga, kita pingin bikin produk yang bagus, tapi fasilitas kita memadai nggak, karyawan kita cukup nggak kemampuannya untuk menghasilkan produk tersebut. Nah itu harus dipenuhi dulu secara faktor teknisnya. Sedangkan faktor yang ketiga ini juga tidak kalah pentingnya dari faktor yang pertama dan kedua, ini adalah faktor finansial. Itu adalah biaya produksi, distribusi, biaya pengembangan, dan kebutuhan investasi. Jadi memang kalau kita dalam pengembangan produk, pasti ada faktor finansial ini yang harus sangat penting sekali untuk menjalankan suatu proses pengembangan produk.
Nah, aktivitas perancangan itu dikelompokkan menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah getting the feel, screening, ballpark study, optimization, and scale up of production. Yang terakhir di sini adalah marketing. Jadi memang kita tidak akan banyak belajar yang di bagian yang terakhir, yang marketing di sini. Jadi kita lebih banyak belajar di tahapan nomor 1, 2, dan 3 dan 4 ya, seperti itu. Sebenarnya nanti kalau yang untuk tahapan 4 ini, untuk optimization sama scale up ini akan belajarnya lebih banyak di mata kuliah satop sama rekayasa proses ya. Jadi nanti memang ini lebih banyak. Oh, kalau sekarang mungkin kedepannya akan jadi masuk di satuan proses, mungkin seperti itu. Nah, ini adalah tahapan dari proses pengembangan produk. Sebenarnya getting the feel ini kita sudah melakukan. Jadi kalian sudah melakukan dengan membuat quality function deployment. Jadi ini adalah membuat product design specification. Ya, product design specification ini nanti kalian akan mendapatkan beberapa variabel dan kalian akan menentukan batasannya, batas atas, batas bawah, apa yang diubah itu dapatnya di getting the feel. Jadi kan ini kemarin dapatnya dari pembuatan QFD. Jadi dalam QFD kan kemarin kalian sudah dapat apa yang diubah, bahannya, misalkan bahan apa, berapa batasannya, dan lain sebagainya. Loh, kok bisa tahu batasannya bagaimana? Di sini kalau kita dibaca di tulisannya ini adalah ad hoc eksperimen. Jadi tidak selesai setelah membuat QFD. Apakah selesai? Itu jelas tidak, karena QFD kan masih sangat teoritis. Sedangkan aplikasinya kan belum tentu, makanya itu di sini ada perlu namanya ad hoc eksperimen. Jadi di sini biasanya dilakukan eksperimen, bisa jadi laboratorium atau kalau misalkan ya eksperimen yang mencoba apakah yang kita rencanakan tuh benar-benar bisa berjalan. Jadi dia harus ada semacam percobaan seperti itu. Kemudian akan didapatkan produk mock-ups di sini. Kemudian dari beberapa ide tadi, konsep yang kalian sudah dapatkan dari tahapan pembuatan QFD, kemudian dilihat mana yang paling memungkinkan untuk diaplikasikan. Nah, itu di situ dilakukan proses yang namanya screening. Di screening itu apa sih yang kita lakukan? Di sini kita akan mengecek important of variable. Jadi kita akan mengecek variabel apa sih yang sangat penting. Seperti itu. Dan kita akan mengecek apakah satu variabel dengan variabel yang lain itu ada hubungannya. Sebenarnya secara teoritis kita sudah melakukan screening ini di dalam quality function deployment. Cuman ini ketika realnya di dunia nyata, di dunia R&D-an gitu ya ibaratnya, itu dilakukan yang namanya simple experiment design. Jadi mereka menentukan apakah variabel itu penting, apakah ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, itu dengan melakukan eksperimen. Jadi dia melakukan uji. Biasanya yang paling gampang ya uji skala laboratorium karena jauh lebih murah seperti itu. Jadilah mereka coba, kalau dari QFD parameter yang penting misalkan suhu, dicobalah dengan mengubah-ubah suhu, dengan kalau misalkan suhunya diubah mempengaruhi parameter yang lain nggak, dan lain sebagainya. Mereka melakukan yang namanya simple experiment design. Setelah mereka melakukan simple experiment design, maka yang dihasilkan adalah elementary product prototype. Jadi di sini sudah mulai terbentuklah yang namanya prototype. Prototype yang sangat dasar, jadi belum tentu sesuai sama harapan, masih belum persis sama ide-ide kita di awal. Jadi ini masih sangat sederhana, karena memang eksperimennya didesain sesimpel mungkin, sederhana. Jadi ini adalah eksperimen yang sangat sederhana. Kemudian ini yang belum kita lakukan, jadi memang ini sebenarnya ballpark study. Ini biasanya banyak dilakukan di mahasiswa TIP itu biasanya pada saat mereka melakukan penelitian skripsi. Jadi bisa melakukan di sini adalah menentukan variabel limit, jadi batas atas, batas bawah, menentukan interaksi berdasarkan biasanya kalau yang atas ini simple experiment design, biasanya kalau mahasiswa ini melakukan dengan namanya penelitian pendahuluan. Nah, kalau di sini mereka biasanya penelitian utamanya di sini nih. Kemudian bisa membuat dengan basic packaging, jadi masih penggunaan kemasan yang sangat sederhana. Ini biasanya untuk membuat elementary product prototype. Kemudian sering juga ini di sini kita menggunakan linear programming. Jadi kan kalau kalian mungkin belajar di RO ya, mata kuliah RO ada linear programming, gimana caranya
mengoptimasikan. Jadi kalau misalkan kenapa sih kok pakai linear programming? Biasanya ini dilakukan pada tahapan formulasi. Jadi kalau formulasi itu kan bahannya harus 100%. Dengan metode factorial design itu biasanya agak kesulitan. Sehingga memang paling mudah menggunakan linear programming. Sehingga kan tidak mungkin ketika ada satu bahan yang naik, pasti ada bahan lain yang turun. Sehingga itu biasanya memang paling mudah menggunakan linear programming untuk produk makanan. Kenapa? Karena produk makanan itu biasanya bahannya itu tidak sedikit, tapi bahannya itu jumlahnya banyak, bisa 10. Nah, kalau misalkan pakai factorial design itu memang agak sangat rumit. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita melakukan pembuatan elementary product prototype dengan metode di sini kita melakukan eksperimen laboratorium. Di situ kita bisa melihat, kita kan bisa tahu tuh mana sih yang paling optimum, yang mana yang paling bagus berdasarkan perlakuan terbaik, berdasarkan factorial design, berdasarkan linear programming. Kita kan akan ngecek, oh jadinya benar-benar bagus nggak gitu, sesuai nggak. Setelah mendapatkan, maka kita akan masuk ke dalam acceptable product prototype. Jadi kita sudah dapat perlakuan yang terbaik. Ini masih dalam bentuk prototype, belum produk yang asli. Nanti kita pelajari apa sih bedanya prototype sama yang asli. Ya jelas berbeda karena dia dibuatnya di fasilitas laboratorium, belum dipakai di pabrik yang aslinya. Dalam kondisi idealnya itu belum. Intinya seperti itu. Setelah kita dapat produk yang terbaik, formulasi terbaik, misalkan tata cara yang terbaik gitu ibaratnya. Apa yang kita lakukan di sini biasanya juga yang sering dilakukan di mahasiswa TIP untuk skripsi adalah melakukan optimasi. Bagaimana dilakukan optimasi? Ya kita bisa menyesuaikan variabel yang sangat berpengaruh di sini. Sehingga kita menentukan berapa sih optimumnya gitu, suhunya yang paling optimum, waktunya misalkan, konsentrasinya. Kemudian ya macam-macam lah intinya, apapun yang kita dapatkan dari sebelumnya bisa kita optimalkan melalui proses yang namanya optimasi. Ini masih dalam bagian dari pembuatan pengembangan produk seperti itu. Setelah dioptimasi, jadi ternyata yang kalian pelajarin selama ini itu memang ada kaitannya. Jadi mulai dari KFD, kemudian ada kemarin belajar value engineering, kemudian kalian belajar terkait dengan optimasi di sini terkait dengan penelitian laboratorium, membuat desain penelitian laboratorium, kemudian sampai kalian melakukan optimasi. Nah, itu semuanya ternyata ada kaitannya kalau dipakai semuanya tuh di industri. Jadi jangan khawatir, ilmu yang kalian dapatkan selama ini pasti akan dipakai. Kemudian setelah dapat optimum produk prototype, jadi kita sudah dapat yang paling optimum, metodenya udah paling optimum lah, paling ideal itu. Kemudian akan dilakukan yang namanya scale up. Scale up di sini dibagi menjadi dua, ada scale up production skala untuk produksi dan ada scale up untuk marketing. Nah, kalau untuk scale up production ini sebenarnya nanti memang akan banyak kalian pelajari di dalam mata kuliah SATOP ya, satuan operasi, kemudian satuan proses itu ya, nanti mungkin akan banyak belajar di sana. Ya, scale up itu apa sih ya? Scale up di sini kan jelas karena kita ingin mengubah dari skala yang kecil, yang awalnya untuk percobaan kan skalanya kecil. Kita ingin membuatnya menjadi skala yang besar. Skala pabrik inginnya, tapi apakah bisa langsung ke skala pabrik? Biasanya memang tidak langsung, tidak semudah itu, sehingga memang biasanya ada yang namanya pilot plan seperti itu. Kalau misalkan mereka punya pilot plan, maka akan dilakukan dulu skala pilot plan, kemudian baru dilakukan ke skala pabrik. Kadang juga mereka melakukan scale up dulu, misalkan dari alat yang ukurannya di lab itu ukurannya kemasannya misalkan mixernya 5 kilo, kemudian kita masukkan ke alat yang ukurannya 50 kilo. Itu dihitung apakah rendemennya sama, apakah kualitasnya sama, apakah itu bisa berjalan dengan waktu yang sama persis dan lain sebagainya. Itu dilakukan yang namanya scale up. Nah, dalam scale up ini ada dilakukan beberapa tahapan. Di sini adalah proses testing in plant. Jadi mereka akan mencoba, biasanya ini orang R&D ketika dia mengembangkan produk sudah hampir jadi, sudah oke, sudah mulai masuk ke dalam optimum product prototype, mereka akan mencobanya di dalam line produksi.
dicoba dan itu harapannya berjalan dengan lancar. Tapi kenyataannya belum tentu. Kadang yang sudah skala ini laboratoriumnya semuanya oke, semuanya berjalan mulus, ketika dicoba di skala pabrik, skala manufaktur, skala memang fasilitas produksi aslinya, ternyata macet atau gagal total atau ya hancur produknya, dan itu sering sekali terjadi. Dan biasanya orang R&D akan mendapatkan komplain dari bagian produksi karena akan menimbulkan ya otomatis alatnya akan kotor, kemudian banyak produk bahan yang terbuang dan banyak jelas waktu yang akan terbuang. Kemudian di sini ada yield study, jadi memang akan mengukur benar-benar apakah rendemennya itu sesuai, apakah kualitasnya akan sesuai. Itu akan dicek di sini. Kemudian di sini ada untuk EVOP, ini adalah dia lebih ke bagaimana cara memodifikasi proses agar lebih optimum. Kemudian ada HACCP, ini terkait dengan keamanannya. Apakah produk yang baru ini benar-benar sesuai dengan standar HACCP, memang benar-benar bisa aman untuk cara prosesnya, bahan bakunya, dan lain sebagainya. Kemudian ada scale up secara marketing. Ya, di sini terkait dengan marketing, product definition, product channel selection, pricing analysis ya. Ini lebih ke bagaimana caranya menentukan harga. Pokoknya intinya memposisikan produknya itu seperti apa. Ini adalah tugas dari bagian marketing untuk melakukan scale up juga. Setelah kita melakukan scale up, udah oke, semuanya sudah oke, dicoba di plan juga oke, nggak ada masalah. Akhirnya kita baru masuk ke dalam final product prototype. Product and process specification and masuk ke dalam marketing strategi dan financial analysis. Baru kita dapatkan feasibility report. Nah, baru di sini layak atau tidak layakkah proyek ini ditentukan dari tahapan yang terakhir. Jadi memang kurang lebih ini yang dilakukan di industri. Cukup panjang dan overall sebenarnya kalian dapat semua materinya di dalam kuliah di TIP gitu, ibaratnya hampir semuanya ini akan kalian pelajari di dalam mata kuliah yang berbeda-beda, kurang lebih seperti itu. Oke, ini di dalam proses desain ada input variable yang akan mempengaruhi proses dan ada output variable yang sangat menentukan kualitas dari produk. Ini akan diidentifikasi di awal proses pengembangan. Nah, input variabel ini adalah terkait dengan bahan baku, misalkan jenis, kualitas, jumlah. Kemudian processing variable di sini terkait dengan tipe proses, kemudian kondisi proses. Nah, ini kan kemarin sebenarnya sudah kalian coba aplikasikan di dalam pembuatan quality function deployment. Jadi kalian sudah mulai mengidentifikasi tipe material, kualitas, kuantitas gitu. Walaupun itu masih sangat-sangat sederhana karena memang nantinya tidak akan bisa hanya secara teoritis, memang harus dipraktekkan di uji laboratorium karena memang belum tentu yang kita misalkan kita nyampur bahan A sama B sama-sama bagus, belum tentu kalau dicampur jadi bagus. Kalau kita coba dilakukan di laboratorium, kita jadi tahu oh A sama B ternyata tidak bagus. Kenapa? Ya memang waktu dicoba ternyata hasilnya seperti ini, A, B, C, D dan selanjutnya. Seperti itu. Sebagai contoh kayak kemarin sempat beberapa tahun yang lalu saya sempat diskusi dengan pihak R&D dari Garuda Food ya. Mereka itu waktu itu mereka ingin membuat malkis ya. Malkis itu dengan keju, tapi pengennya kejunya adalah keju yang asli. Dia carilah keju yang terbaik. Kemudian dia cobalah dia bikin di labnya. Ternyata ketika dipanggang keju tersebut malah menghasilkan rasa pahit, gosong. Padahal dia menggunakan suhu yang sudah cukup rendah gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu padahal kan secara teorinya mereka bilang, oh ini keju terbaik. Kalau ditambahkan ke dalam produknya pasti enak. Ternyata kenyataannya belum tentu seperti itu. Ya, output variable di sini adalah produk quality dan produk yield. Ya, product quality and product yields. Jadi memang yang utama adalah terkait dengan kualitasnya. Sesuai nggak sama harapan kita yang kalian tentukan di produk spesifikasi yang di awal, yang sesuai dengan keinginan konsumen, seperti itu. Yang kedua adalah product yields-nya. Bagus, tapi hasilnya jadi dikit rendemennya misalnya. Harganya jadi mahal gitu ya. Nah, itu juga nggak akan bisa sukses untuk pengembangan produknya. Jadi memang sangat banyak aspek di dalam pengembangan produk karena ini memang mata kuliah yang sifatnya multidisiplin. Jadi makanya kenapa orang R&D itu selalu tersusun atas berbagai macam asalnya. Jadi mereka itu tingkat
pendidikannya itu berbeda-beda. Kenapa? Karena memang banyak aspek yang harus difikirkan dalam suatu proses pengembangan produk. Oke, from design to prototype. Jadi memang kita hari ini tuh belajarnya 2 materi sekaligus. Jadi mulai dari strateginya tadi urut-urutannya, sekaligus kita juga belajar prototype itu apa sih gitu ya. Kita akan mengubah dari desain menjadi prototype, karena kemarin kita sudah belajar membuat desain dengan quality function deployment, kita sempurnakan dengan improving detail dengan metode value engineering, dan sekarang kita bagaimana caranya mengubah dari desain itu mengarahkan ke arah prototype. Nah, design is a continuous study of the relationship between input variable and the product quality. Jadi di sini memang kita harus menghubungkan antara variabel input dengan produk quality. Bahan bakunya seperti apa, kemudian jumlahnya bagaimana, kondisi prosesnya bagaimana, dan produk yang diinginkan seperti apa. Sebenarnya kita sudah berusaha melakukan itu di dalam pembuatan quality function deployment. Cuman yang belum kita lakukan ya memang belum pernah kita akan coba. Jadi kalau misalkan di mata kuliah ini ada praktikumnya, ya mungkin kita akan bisa coba yang kalian tuliskan. Seperti itu. Nyatanya memang kita belum bisa mengadakan praktikum untuk mata kuliah pengembangan produk. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita menghubungkan antara beberapa variabel, kita inginnya mendapatkan prototype yang benar-benar dalam kondisi proses yang paling optimum. Nah, di sini tujuannya adalah membuat prototype itu apa sih gitu ya. Jadi kan kita itu ingin melihat sebenarnya diinginkan konsumen itu seperti apa, terus diwujudkan menjadi wujud yang real, sehingga memang seperti ini toh jadinya gitu. Sesuai nggak sih kira-kira dengan yang keinginan konsumen gitu. Kan ini masih kemarin kan semuanya itu masih hanya tulisan, belum real, belum jadi produk. Nah, prototype itu adalah produk awal yang ingin mewujudkan konsep yang kita buat seperti itu. Ya, prototype adalah produk yang benar-benar baru yang belum dikenal di pasaran dan merupakan produk yang telah dikembangkan dari beberapa konsep seperti sifat produk, komposisi bahan, desain, keseimbangan massa, evaluasi sensorik. Nah, intinya itu konsep yang kita buat kemarin terus kita wujudkan menjadi produk gitu ya. Nyata ada fisiknya, itu yang disebut dengan prototype. Daya tarik prototype terhadap pengembangan sistem di sini adalah komunikasi analisis sistem dan pemakai membaik ya. Jadi memang bisa lebih, kalau ketika lebih real kita lebih menganalisisnya itu lebih mudah, menjelaskan ke orang pun lebih mudah. Ini loh seperti ini loh, bagus loh produk saya. Kalau hanya bilang ini loh idenya pakai QFD, ini jadinya bagus loh punya ide saya. Tapi kan belum ada buktinya bahwa itu benar-benar bagus. Kemudian analisis ini ada salah ketik ya, dapat bekerja dengan baik dalam menentukan kebutuhan pemakai berperan aktif dalam mengembangkan sistem. Kemudian ini masih salah ketik lagi, spesialisasi informasi dan pemakai menghabiskan lebih sedikit waktu usaha dalam mengembangkan sistem, dan penerapan menjadi lebih mudah karena memakai mengetahui apa yang diharapkannya. Nah, nanti memang di dalam pengujian prototype itu kita juga akan melibatkan konsumen. Jadi memang tidak hanya diuji sendiri oleh si tim pengembang, tapi ternyata nanti banyak aspek yang kita libatkan dalam pengujian prototype. Potensi kegagalan prototype. Nah, ketergesaan dalam membuat prototype mungkin menghasilkan jalan pintas untuk definisi permasalahan, evaluasi alternatif dan dokumentasi. Pemakai sangat tertarik pada prototype tersebut sehingga mereka mengharapkan sesuatu yang tidak realistis dari sistem operasional. Kemudian prototipe mungkin tidak seefisien sistem yang dikodekan dalam bahasa pemrograman. Hubungan komputer manusia disediakan oleh peralatan prototyping tertentu mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Jadi memang ada beberapa sih kegagalan pada prototipe, jelas, dan ini sering terjadi. Jadi berdasarkan diskusi dengan pihak Garuda Food beberapa tahun yang lalu, itu juga mereka menyatakan bahwa tidak semuanya yang prototipenya bagus itu produknya diterima oleh market. Jadi malah ada beberapa itu malah berdasarkan kesalahan dalam proses produksi, malah produknya menjadi diterima oleh market. Jadi memang kita tidak bisa memastikan apakah yang prototipenya paling bagus, lancar, itu pasti yang diterima oleh konsumen. Walaupun kita sudah menerapkan quality function deployment yang dimulai dari voice of customer, itu pun masih belum tentu. Product design and with a final product prototype and a feasibility report. Jadi memang
proses pengembangan produk ini akan selesai dengan yang namanya dihasilkan adalah final product prototype dan suatu laporan terkait dengan kelayakannya. Jadi kalau kalian bekerja di dalam tim R&D, tujuan kalian adalah membuat prototype dan visibility reportnya. Jadi kalian akan membuat itu. Jadi akan prototipenya ini loh, seperti ini, bagus loh hasil produk saya, ini enak, bagus, kemasannya bagus, menarik, dan harus ditunjang juga ini loh, biayanya sekian, investasinya sekian, apa saja yang harus dilakukan kalau mau mengembangkan produk kalian. Kurang lebih seperti itu, biasanya disebut dengan portofolio. Oke, kita pelajari satu persatu ya. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sih, tapi nanti di sini boleh dibaca lagi. Getting the feel. Ini adalah pembuatan konsep dan product design specification. Jadi ini sebenarnya udah kalian lakukan dalam pembuatan KFD ya. Nah, seperti ini, walaupun ini memang masih sangat tahap awal dalam pembuatan prototype. Kenapa? Karena kan memang masih blank. Ibaratnya, suhunya dikendalikan, tapi suhu berapa gitu misalkan. Suhunya diubah, waktunya diubah lah. Waktunya itu berapa yang diubah? Itu masih blank. Sehingga apa yang dilakukan? Biasanya memang harus dilakukan yang namanya penelitian yang sangat sederhana. Tapi pada saat getting the feel ini, kita sudah dapat yang namanya voice of customer, dan kita sudah mulai menghubungkan antara keinginan konsumen dengan aspek teknis yang kita bisa ukur di dalam suatu produk, seperti itu. Kemudian screening ini adalah mengurangi skala yang sangat besar di dalam penggunaan bahan baku, proses, variabel yang lain, intinya seperti itu. Jadi kita akan menyederhanakan suatu desain yang awalnya sangat bingung ya, sangat banyak, itu ibaratnya kita akan screening dengan melakukan ad hoc eksperimen ini atau simple eksperimen ini. Jadi kita akan diuji, dibikin produknya misalkan dengan macam-macam ya, misalkan seperti itu, sehingga bisa dipilih mana yang kira-kira ternyata masih bisa dilanjutkan, bisa sederhanakan, ada batasannya, batas atas, batas bawah, dan lain sebagainya. Ini adalah tahapan screening, mana yang mungkin dilakukan, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Kemudian ada ballpark study. Ini adalah sudah mulai mengerucut lagi, jadi kita sudah mulai bisa menentukan yang diinginkan konsumen yang seperti itu. Jadi sudah ada kayak resepnya, sudah tahu batas atas, batas bawahnya, sudah sangat strict ya, benar-benar sudah bisa. Dan pada tahap ini biasanya sudah mulai dilakukan yang namanya customer testing. Jadi udah konsumennya sudah memang dilibatkan untuk mencoba apakah benar yang seperti ini yang enak misalkan. Kemudian sudah dilakukan yang namanya technical testing. Jadi memang diuji. Kalau yang di awal tadi kan masih tim aja yang nguji sendiri, kira-kira enak, jadi tidak gitu ya. Kemudian kalau yang ini sudah mulai, dia akan dilakukan uji teknis. Di situ ada uji kimia, mikrobiologi, fisik, sensori, dan sudah dilakukan uji konsumen. Jadi kalau pada ballpark study ini memang sudah harus sangat jelas intinya produknya yang dihasilkan itu bisa diterima, bisa dilanjutkan atau tidak, karena kan sudah melalui tahapan screening. Jadi biasanya di sini kalau untuk skripsi itu seringnya pakai factorial design. Kemudian bisa juga menggunakan metode yang lain, contohnya tadi bisa menggunakan linear programming dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita sudah jelas, misalkan diterima oleh konsumen, secara uji labnya itu semuanya udah gitu ya, kita bisa melakukan optimasi. Nah, ini mencari lagi yang optimumnya, titik puncaknya yang mana, supaya efisien, murah prosesnya, jadi tidak terlalu banyak biaya yang terbuang dan lain sebagainya. Biasanya kita bisa melakukan yang namanya optimasi lagi di sini, bisa menggunakan metode-metode optimasi yang kalian sudah pelajari. Ini biasanya bisa diterapkan di sini. Jadi kalau kalian bingung selama ini optimasi itu ngapain sih tujuannya gitu ya, salah satunya itu bisa sangat berperan di dalam proses pengembangan produk. Jadi kita ingin mengoptimalkan. Contohnya seringnya kayak ciki-ciki itu ya, ketika ada promo di dalam kemasannya ada tulisannya 30% lebih banyak gitu. Bisa jadi dia adalah tahapan pengembangan produknya adalah bagaimana mengoptimalkan kemasan. Jadi ada penelitiannya pasti. Kemasan ini kalau diisi sampai sekian ternyata tidak perlu sampai menaikkan harga produk, dan itu akan meningkatkan konsumen untuk mau membeli produk. Itu bisa jadi salah satu strategi dalam pengembangan produk.
Scale up ya setelah dapat yang optimum ya, sudah tahu metodenya optimumnya strict, misalkan suhunya 75,5 derajat Celcius selama 35 detik. Nah, itu hasilnya dari optimum misalkan. Oke, akan dilakukan scale up. Scale up ini berarti menentukan optimum production process for product quality, product yield, and process control and cost. Jadi memang akan dihitung apakah benar-benar kualitasnya sesuai, rendemennya sesuai, prosesnya bisa dikontrol dengan baik, dan biayanya itu efisien. Jadi memang ini akan sangat penting untuk dilakukan scale up. Dan itu lagi juga kita harus memahami ternyata beda antara kita melakukan dalam skala kecil dengan skala besar. Itu pasti ada perbedaan. Seperti kalian mengukus kentang sebanyak 1 kilo dengan mengukus kentang 10 kilo, pasti waktunya akan sangat berbeda. Sehingga itu tidak bisa aja dikalikan, itu tidak bisa demikian. Itu kalau baru mengukus, apalagi kalau proses yang sifatnya lebih complicated misalkan. Nah, itulah yang dipelajari dalam scale up. Nah, ini sebenarnya kalian akan belajar lebih detail di dalam mata kuliah teknologi, contohnya rekayasa proses, mungkin sekarang namanya dasar rekayasa proses, kemudian satuan operasi, kemudian ada satuan proses. Seperti itu. Nah, ini adalah produk design specification yang di awal kita dapat. Nah, ini yang di akhir. Ini adalah final product prototype. Ya, seperti ini yang di ujungnya adalah feasibility report. Jadi ini getting the feel. Di sini sudah melakukan secara teknis ada setting up reliability, training, nih mereka mulai melakukan pelatihan, kemudian dilakukan standard test, kemudian ada correlation of technical and consumer test. Jadi memang ini biasanya melakukan metode KFD, jadi menghubungkan antara aspek teknis dengan kebutuhan konsumen. Nah, ini konsumennya siapa? Yang ideal profile, biasanya yang orang-orang yang memang kemungkinan akan mau mengkonsumsi produknya. Sehingga di sini juga dilakukan profile test untuk konsumennya. Kemudian ketika sudah melakukan getting the feel, company-nya, perusahaannya sudah harus menghitung apakah ada nggak biaya untuk tahapan pengembangan produk ini. Ya memang harusnya ada. Ketika mereka mau membuat suatu proyek, ya mereka sudah menetapkan cost-nya berapa untuk menerapkan suatu proyek yang baru. Kemudian ada produk mock-up. Ya, screening di sini dilakukan apa? Di sini dilakukan secara teknisnya ada analisis secara teknis, sensori, ada produk testing, di sini sudah mulai dilakukan. Jadi bikin produknya. Dari KFD dia mulai dibikin produknya. Ya, ini kan kemarin ya sudah kita melakukan cost analysis juga di dalam value engineering ya. Kemudian di sini bisa melakukan membuat produknya, kemudian diuji secara teknis, sensori, dan produk testing di sini bisa dilakukan membandingkan produk. Nah, bisanya dengan difference testing, jadi membandingkan, biasanya uji organoleptik juga bisa untuk membandingkan satu produk dengan produk lain beda atau tidak. Kemudian dihitung juga di sini bahan bakunya berapa, terus batasan cost-nya berdasarkan analisis di atas bagaimana. Kemudian membandingkan material satu dengan material yang lain, dibandingkan ketika diganti dan lain sebagainya. Ini juga kalian sebenarnya sudah pelajari di dalam value engineering. Kemudian adalah elementary product prototype. Ini ada ballpark studies. Ya, jadi di sini kurang lebih sama sih ujinya. Ada technical, sensory, ada udah mulai ada yang namanya statistical testing. Karena di sini tadi sudah pakai rancangan percobaan. Ada bisa pakai faktorial, ada pakai linear programming dan lain sebagainya. Sedangkan yang di product mock-up ini memang sangat sederhana. Jadi langsung aja ditentukan, oh ini bagus, oh ini jelek gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan analisis teknis, sensori, dan dilakukan analisis statistik. Diketahui apakah diterima dan dilakukan adanya uji preference. Di sini sudah mulai dilakukan preliminary product costing, menghitung biaya produk. Kemudian dilakukan yang berikutnya tadi optimasi, ketika sudah mendapatkan satu prototipe yang diterima, yang paling oke dari berdasarkan uji-uji ini, maka satu dipilih di sini, kemudian akan dioptimasi. Dengan metode optimasi didapatkan titik mana yang paling optimum, paling efisien dari segi apapun, dari bahan, proses, dan lain sebagainya. Kemudian diuji lagi secara teknis, sensori, penyimpanan,
control testing, self life testing, umur simpan. Kemudian apakah di sini terjadi product improvement, apakah ada perbaikan produk, kemudian ada use test, jadi memang dikasihkan ke konsumen, suruh makan, suruh nyoba sampai habis, membandingkan dengan kompetitor. Kemudian di sini dihitung juga biaya produknya, kemasannya, biaya proses, dan dibandingkan. Setelah dilakukan optimasi, dilakukan scale up. Di sini optimum product prototype akan di scale up. Pada scale up ini ada uji apa saja, di sini memastikan keamanannya. Kemudian ada raw material testing, bahan bakunya udah mulai diuji, bahan datang diuji, udah kayak diterapkan kayak sudah produksi semestinya seperti aslinya. Kemudian dilakukan proses study, dipelajari prosesnya. Kemudian produk study ini biasanya sudah mulai dicoba di skala plannya di pabriknya, sudah mulai dicoba, bisa nggak benar-benar berjalan. Kemudian ada yang bagian marketing sudah mulai melakukan prediksi apakah ini produknya kalau di launching nanti apakah akan diterima oleh market atau tidak melalui market survey. Kemudian ada attitude panel, kemudian ada large customer test. Jadi ketika sudah tahapan scale up ini biasanya sudah diuji coba kepada konsumen dalam jumlah yang sangat banyak. Ini untuk analisisnya mulai dari dilakukan analisis terkait dengan rendemen, material, bahan baku, kemudian equipment, kemudian pembandingan equipment, total costing, capital, and operasional. Ini akan dihitung di dalam tahapan scale up. Setelah ini semuanya didapatkan, datanya lengkap, nah ini jadilah final product prototype dan product and process specification, marketing strategy, financial analysis, sehingga dihasilkan adalah feasibility report, apakah proyek ini layak untuk diterapkan atau tidak. Jadi kurang lebih inilah yang dilakukan di dalam tim R&D. Jadi mereka akan melakukan satu paket ini, biasanya ini adalah by project, jadi mereka akan melakukan ini misalkan 3 bulan, kemudian selesai, oke, bisa akan berjalan, bagus, misalkan ya sudah selesai, mereka akan mengerjakan project yang selanjutnya, ganti lagi. Jadi kalau misalkan kalian bekerja di R&D ya kurang lebih seperti itu, maka akan mempelajari tahapan ini dari awal sampai akhir dan akan diterapkan. Kemudian ketika sudah oke, berjalan optimal ya, maka akan mulai lagi dengan project yang lain. Nah, ini adalah basic cost for producing and distributing a product. Jadi ini yang biayanya yang diperhitungkan terkait dengan manufacturing cost, distribution marketing cost, general company cost. Nah, ini apa saja ya, mulai dari material, direct processing cost, fixed cost, plant overhead. Ini kayaknya sudah kalian pelajari di mata kuliah yang lain ya, dan ini ternyata ada kaitannya juga di dalam mata kuliah pengembangan produk. Faktor di dalam kemasan ini juga bisa menjadi penting. Ini adalah terkait dengan buying, consumer ini buying, transporting, storing, using, eating, disposing, dan lain sebagainya. Kemudian containment, protection, dan lain sebagainya. Prosesnya bagaimana, ini dalam pemilihan desain kemasan. Kalau tadi kan kita hanya fokus ke dalam produk, kalau kemasan ya seperti ini. Kurang lebih ini yang akan menentukan kenapa kemasan itu harus diperbaiki. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan. Jadi memang terkait dengan ini adalah menggambarkan proses pekerjaannya R&D di agroindustri itu kurang lebih seperti apa ya, kurang lebih seperti ini yang saya sampaikan. Kenapa kok agak berbeda tahapannya dengan yang sedikit disampaikan mungkin di awal, yang di awal disampaikan Bu Ella, mungkin itu karena memang yang disampaikan di awal itu general, in general, sedangkan yang ini saya sampaikan kurang lebih ini yang terjadi di dalam agroindustri, produk makanan, minuman, yang intinya kaitannya langsung dengan konsumen, misalkan kosmetik, kurang lebih ya seperti ini. Mungkin kalau kosmetik sensorinya tidak dimakan gitu, intinya kurang lebih ya seperti ini. Tahapannya seperti ini, dan overall ini semuanya kalian sudah dapatkan di dalam mata kuliah yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Harapan saya sih kalian sudah bisa menerap kalau ini, karena kan ini tahapannya kan tidak mungkin semua kita akan coba, karena memang kita keterbatasan di bagaimana caranya kita untuk mencoba eksperimental laboratorium dan scale up ini optimasi ini ya, mungkin seperti itu kan akan sangat susah. Makanya biasanya ini dilakukannya di skala deskripsi ataupun di tesis. Sehingga yang paling penting adalah bagi kalian adalah memahami prosesnya, alurnya seperti apa, pentingnya mempelajari semuanya, itu ternyata complicated kalau di industri. Kemudian
Yang paling penting adalah bisa menerapkan yang kemarin sudah diharapkan, KFD-nya kemarin kalian bisa bikin dengan baik dan benar. Kemudian kalian bisa melakukan analisis dengan value engineering, itu ternyata sangat kepake kan, untuk ujung-ujungnya kan semuanya terkait dengan cost. Ketika itu dua hal itu kalian tahu, kemudian tahapan-tahapan dalam membuat suatu pengembangan produk itu kalian bisa paham banget, itu akan sangat bermanfaat bagi kalian ketika kalian nanti bekerja di industri. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan. Untuk minggu ini tugasnya bisa dikumpulkan, quality function deployment bisa disubmit via email saja boleh ke saya, langsung ke email saya, sehingga nanti bisa saya cek. Ketika memang tidak sesuai dengan standar, ya KFD-nya masih belum bagus, belum bisa diterima, maka biasanya akan saya koreksi dan saya akan kembalikan lagi untuk direvisi, karena memang kita akan ambil itu sebagai penilaian yang cukup besar ya, jadi memang harapannya bisa bagus. Jadi seperti itu, tolong dikerjakan, saya minta tolong sekali untuk dikerjakan semaksimal mungkin, karena di sini kita semuanya berupaya untuk menghasilkan standar yang sama walaupun dengan kondisi yang berbeda. Kalian tidak bisa kuliah yang offline, jadi semuanya dilakukan online, tapi kita berupaya untuk bagaimananya caranya supaya kalian bisa memahami apa yang kami sampaikan, poin-poin pentingnya, kurang lebih seperti itu. Oke, bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.